Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 2A, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Anggota kelompok kami ialah Eka Listianovianti dengan nomor NPM 201063105065, Silvi Widianawati dengan nomor NPM 201063105024, Richa Barnika Ifada dengan nomor NPM 201063105095. Kelompok kami akan membahas mengenai materi masalah-masalah praktis. Dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial ialah Bu Alfa Gali H. MPD. Yang pertama akan kita bahas ialah soal-soal praktis. Dalam menentukan soal-soal praktis tersebut, terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam optimisasi praktis ialah langkah pertama yaitu buatlah sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai dan untuk besaran-besaran penting. Langkah kedua yaitu tuliskan rumus fungsi tujuan Q yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel dari langkah ke-1. Langkah ketiga yaitu gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan Q sebagai fungsi dari variabel tunggal. Langkah keempat yaitu mencari titik-titik kritis. Titik-titik kritis itu diantaranya ialah titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Yang kelima dan langkah kelima yaitu substitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi tujuan atau gunakan teori dari subbab terakhir. Apa sih subbab terakhir? Yaitu uji turunan pertama dan kedua untuk menentukan maksimum dan minimum. Agar lebih mudah memahami langkah-langkah tersebut, langsung saja kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, seorang petani mempunyai 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat dua kandang identik berdampingan, seperti diperlihatkan dalam gambar 3, yaitu gambar yang ini. Jadi petani tersebut harus membuat kandang yang berdampingan identik. Maka yang harus kita cari ialah berapakah ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum. Langkah awal yang harus kita lakukan ialah memisahkan. Yang pertama memisahkan X yaitu lebar kawat, X lebar kawat, dan Y panjang kawat, dalam ukuran meter. Karena tersedia kawat itu ada 100 meter, maka diketahui kawat yang tersedia ialah 100 meter. Maka yang dibutuhkan ialah 3 buah kawat berukuran X dan 2 buah kawat berukuran Y. Maka di sini kita dapatkan bilangan matematikanya ialah 3X plus 2Y sama dengan 100. Yakni kita dapat ubah Y sama dengan 3X pindah jadi min 3X dan 2Y 2 dibagi 100 ialah 50, 3 per 2X. Maka jadi Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Kita dapatkan luas total A diberikan oleh A sama dengan X kali Y sama dengan 50X min 3 per 2X pangkat 2 itu didapatkan dari nilai Y itu sama dengan 50 min 3 per 2 pangkat X dikali X. X dikali 50 sama dengan 50X dan 3 per 2 pangkat X dikali X sama dengan min 3 per 2 pangkat X kuadrat. Karena harus terdapat 3 sisi dengan panjang X yang tadi di gambar 3 bisa dilihat yang tadi, maka kita dapat melihat bahwa X lebih besar atau sama dengan dari 0 dan X lebih kecil atau sama dengan dari 100 per 3. Untuk itu masalahnya kita harus memaksimumkan A pada titik 0,100 per 3.
Setelah itu, langkah selanjutnya ialah menurunkan nilai A yaitu 50x min 3/2 pangkat x pangkat 2. Maka kita turunkan, hasilnya adalah 50 min 3x. Ketika kita menetapkan 50 min 3x sama dengan 0, maka kita dapat menyelesaikannya dan kita peroleh nilai x itu sama dengan 50/3. Ini merupakan titik stasioner. Lalu kedua titik ujung 0 dan 100/3 memberikan A sama dengan 0. Sedangkan X sama dengan 100/3 menghasilkan A sama dengan 416,67. Dari titik stasioner yang telah kita tentukan tadi, maka kita dapat menentukan 3 titik kritis, yaitu 0,50/3, 100/3. Karena kita telah menentukan nilai A, maka ukuran yang kita inginkan yaitu nilai X dan Y. Jadi, kita masukkan X sama dengan 50/3, yang hasilnya 16,67 meter. Dan nilai Y yaitu 50 min 3/2 X. Maka kita masukkan Y sama dengan 50 min 3/2, nilai X tadi yaitu 50/3, maka hasilnya adalah 25 meter. Saya Kalista Novianti akan menjelaskan mengenai kuadrat terkecil pilihan. Kita menemukan fakta menarik bahwa ternyata terdapat sejumlah fenomena fisik, ekonomis, dan sosial di mana sebuah variabel berbanding lurus dengan yang lain. Hal tersebut dapat kita jumpai, yaitu contohnya yang pertama, yaitu ada hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua mengatakan bahwa gaya atau F pada sebuah objek bermasa M berbanding lurus dengan percepatannya, atau dapat kita rumuskan sebagai F sama dengan M dikali A. Lalu yang kedua dapat kita jumpai pada hukum Hooke. Hukum Hooke mengatakan bahwa gaya yang dipancarkan oleh pegas berbanding lurus dengan jarak pegangannya. Mohon maaf, berbanding lurus dengan jarak pegangannya, atau biasa dirumuskan dengan F sama dengan K dikali X, atau seringkali ditulis F sama dengan min K dikali X. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya ada di arah berlawanan terhadap peregangan. Namun, kita akan mengabaikan tanda gayanya. Lalu, kita dapat menemui contoh lain ialah pada biaya pembuatan sebanding dengan banyaknya unit yang dihasilkan. Lalu contoh lain yang nomor 4, banyak kecelakaan lalu lintas sebanding terhadap kepadatan lalu lintas. Contoh-contoh tersebut merupakan model dalam percobaan. Jarang ditemukan data yang diamati benar-benar pas secara eksak dengan model. Baik, di sini ada gambar pegas. Ini pegasnya tak regang. Sedangkan ini merupakan pegas teregang sebesar X. Misal kita mengamati gaya yang dipancarkan oleh pegas ketika teregang sejauh 3 cm. Misalnya X ini adalah 3 cm. Dan di sini ada tabel ketika kita meregangkan pegas 0,5 cm atau 0,005 meter, maka yang diamati adalah gaya yang 8 Newton ini. Begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya ada grafik. Grafik ini memperlihatkan grafik pasangan terurut XI, YI. XI merupakan jarak tergang dalam satuan meter, dan untuk YI-nya ini merupakan gaya yang dipancarkan pada pegal.
Plot pasangan terurut ini disebut plot sebaran atau scatter plot. Selanjutnya, misal kita diberikan n titik x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn. Tujuan kita ialah mencari garis yang melalui titik asal yang paling cocok untuk titik-titik ini. Sigma I sama dengan 1, 10, A1, yang berarti jumlah dari bilangan-bilangan A1, A2 sampai dengan AN. Contohnya, contoh yang pertama yaitu sigma I sama dengan 1, 3, I kuadrat, yaitu hasilnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 14. Lalu yang kedua, sigma I sama dengan 1, N X1 Y1 sama dengan X1 Y1 tambah X2 Y2 sama dengan sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2 ditambah sampai dengan XN YN. Garis kecocokan terbaik best fit kita yang melalui titik asal didefinisikan sebagai garis yang meminimumkan jumlah kuadrat. Jika XI, YI adalah sebuah titik dalam himpunan data, maka XI, BXI adalah titik pada garis Y sama dengan BX yang berada di atas atau di bawah XI, YI, sehingga YI kurangi BXI merupakan jarak tegak antara XI, YI dan XI, BXI. Jarak kuadrat sama dengan tadi jaraknya yang mana? Yang ini ya. Nah, sudah kita temukan yang ini jarak tegak dipangkatkan 2. Jadi jarak kuadrat ini merupakan jarak tegak lalu dipangkatkan 2. Jika didefinisikan S sama dengan sigma I sama dengan 1 N Y1 kurangi BX1 lalu dikuadratkan. Kita harus mencari nilai B yang meminimumkan S. Mari kita cari. Baik, pertama kita mencari DS per DB. DS per DB sama dengan D per DB sigma I sama dengan 1 N Y I kurangi BXI lalu dikuadratkan. Ini merupakan jarak kuadrat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sama dengan sigma I sama dengan 1 N D per DB I kurangi BXI lalu dikuadratkan sama dengan sigma I sama dengan 1 N 2 lalu dikali YI kurangi BXI dikali D per DB dikali YI kurangi BXI sama dengan min 2 sigma I sama dengan 1 N XY dikurangi BXI. Lalu selanjutnya kita menetapkan hasil ini sama dengan 0. 0 sama dengan yang ini, hasil tadi dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke sini. 0 sama dengan sigma I sama dengan 1 N XI YI kurangi B sigma I sama dengan 1 N XI kuadrat. Lalu kita dapat mencari B. Kita masukkan yang tadi ke sini ya. 0 sama dengan sigma I sama dengan 1 N XI YI kurangi B sigma I sama dengan 1 N XI kuadrat. Lalu sekarang kita dapat mencari B. B sama dengan sigma I sama dengan ln XI YI per sigma I sama dengan 1 N XI kuadrat. Akhirnya kita dapat menemukan B. Untuk melihat bahwa ini menghasilkan nilai minimum untuk S, perhatikan bahwa D kuadrat S per DB kuadrat sama dengan 2 sigma I sama dengan 1 N
xi kuadrat. Dilihat dari ini, dia selalu positif dan tidak ada titik ujung yang harus diperiksa. Jadi, menurut uji turunan kedua, disimpulkan bahwa yang pertama, garis Y sama dengan BX. Lalu yang kedua, B adalah garis kecocokan terbaik. Lalu yang ketiga, garis Y sama dengan BX. Disebut garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Contoh kuadrat terkecil pilihan terdapat pada halaman 171 di dalam buku kalkulus. Contoh ke-6 yaitu carilah garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal untuk data pegas dalam gambar 10. Pada gambar 10 terdapat sebuah tabel, yaitu diketahui jarak teregang X 0,005, 0,010, 0,015, 0,020, dan 0,025. Dan diketahui juga gaya Y dipancarkan oleh pegas, terdapat 8, 17, 22, 32, dan 36. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik pasangan terurut XI, YI, dengan XI adalah jarak teregang dan YI adalah gaya yang dipancarkan pada pegas. Kemudian penyelesaiannya itu dengan menggunakan rumus B sama dengan sigma XI dikali YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Langsung saja kita masukkan B sama dengan 0,005 dikali 8 ditambah 0,010 dikali 17 ditambah 0,015 dikali 22 ditambah 0,020 dikali 32 dan ditambah 0,025 dikali 36 dibagi dengan XI kuadrat, yaitu 0,005 kuadrat ditambah 0,010 kuadrat ditambah 0,015 kuadrat dan ditambah 0,020 kuadrat dan ditambah 0,025 kuadrat, sehingga menghasilkan B yaitu 1512,7. Jadi garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal adalah Y sama dengan 1512,7x. Seperti ini. Kemudian terdapat soal 4.3 pada halaman 177 di dalam buku kalkulus di nomor 53. Misalkan bahwa setiap pesanan pelanggan pada perusahaan XYZ memerlukan tepat 5 jam kerja untuk mengerjakan tulis-menulis. Lama waktu ini tetap dan tidak berubah berapapun ukuran lot. Total jam kerja Y yang diperlukan untuk membuat dan menjual satu lot ukuran X akan sama dengan Y sama dengan banyak jam untuk menghasilkan lot ukuran X ditambah 5. Dan beberapa data pada lemari buku XYZ diberikan dalam tabel berikut. Diketahui pesanan 1, 2, 3, 4, dan 5. Diketahui ukuran lot X 11, 16, 8, 7, dan 10. Dan diketahui total jam buruh Y 38, 52, 29, 25, dan 38. Pertanyaannya adalah A. Dari deskripsi masalah tersebut, garis kuadrat terkecil seharusnya mempunyai 5 sebagai perpotongan Y. Carilah rumus untuk nilai kemiringan B yang meminimumkan jumlah kuadrat. Persamaannya yaitu S sama dengan sigma buka kurung kurawal YI dikurangi buka kurung 5 plus BXI tutup kurung kurawal kuadrat. Setelah itu solusinya adalah kita menggunakan rumus DS dibagi DB sama dengan D dibagi DB sigma buka kurung kurawal YI dikurangi buka kurung 5 plus BXI tutup kurung kurawal kuadrat sama dengan sigma D dibagi DB buka kurung kurawal YI dikurangi buka kurung 5 plus BXI tutup kurung
tutup kurung kurawal kuadrat sama dengan sigma. Nah, 2-nya ini 2 ini terdapat dari sini. 2 buka kurung YI min 5 min BXI tutup kurung dikali min XI kuadrat dikali min XI, maaf. Sama dengan 2-nya ini kita keluarkan sehingga 2 buka kurung kurawal sigma buka kurung YI dikali dengan min XI sehingga menghasilkan min XI dikali YI. Kemudian min 5 dikali min XI sehingga menghasilkan plus 5XI. Kemudian min BXI dikali dengan min XI sehingga menghasilkan plus BXI kuadrat tutup kurung kurawal sama dengan min 2 dapat dari mana? Ini dikalikan 2 dikali min XI dikali YI sehingga masukkan min 2 sigma XI dikali YI ditambah 2 dikali 5XI sehingga menghasilkan plus 10 sigma XI ditambah 2 dikali B XI kuadrat sehingga menghasilkan plus 2B sigma XI kuadrat. Kemudian kita meletakkan ds per db sama dengan 0. 0 sama dengan yang tadi kita masukkan min 2 sigma xi dikali yi ditambah 10 sigma xi ditambah 2b sigma xi kuadrat. Sehingga 0 sama dengan min sigma xi yi. Kenapa bisa min? Karena dibagi 2. Min sigma xi dikali yi ditambah 5 sigma xi ditambah b sigma xi kuadrat. Kemudian b sigma xi kuadrat ini kita pindah ruas ke sini. Jadi b sigma xi kuadrat sama dengan sigma xi dikali yi dikurangi 5 sigma xi. Setelah itu, sigma xi kuadratnya ini kita pindah ruas lagi, sehingga menghasilkan B sama dengan sigma xi dikali yi min 5 sigma xi dibagi dengan sigma xi kuadrat. Dan untuk melihat bahwa ini menghasilkan nilai minimum untuk B dengan menggunakan D kuadrat S dibagi dengan DB kuadrat. Sama dengan 2 sigma xi kuadrat yang selalu positif kecuali semua nilai x adalah 0. Oleh karena itu, nilai untuk B di atas meminimalkan jumlah yang diperlukan. Dan soal yang kedua adalah B. Gunakan rumus ini untuk memperkirakan kemiringan B. Nah, kita menggunakan rumus yang dari A tadi, yang ini. Langsung saja, B sama dengan sigma xi dikali yi dikurangi 5 sigma kali xi dibagi sigma xi kuadrat. Sehingga menghasilkan B sama dengan 2037 dikurangi 5 dikali 52 dibagi 590 sama dengan 3119. Dan soal yang terakhir adalah C. Gunakan garis kuadrat terkecil Anda untuk memperkirakan total jam kerja untuk menghasilkan lot yang terdiri atas 5.000 buku. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang ini. Kita langsung masukkan saja. Jadi seperti ini. Y sama dengan 5 ditambah 3119 dikali X sama dengan 5 ditambah 3119 dikali 15. 15 nya dapat dari mana? 15 nya terdapat dari
yang terdiri atas 15 lemari buku, sehingga menghasilkan 50.179 jam. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.